berdarah Indonesia. Karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Pemain Indonesia. Kita jangan beda-beda. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Justin Hubner lagi-lagi kirim kode untuk PSSI, masuk proyek naturalisasi terbaru. Mantan Exco PSSI Hassani Abdul Ghani bongkar borok PSSI yang membuat Justin Quincy Hubner batal naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Diketahui, beberapa waktu lalu PSSI ingin menaturalisasi dua pemain, Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk membela timnas U20 di Piala Dunia U20. Dalam perjalanannya, PSSI menambah satu nama lagi, yakni Rafael Struijk. Tetapi hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sempat diundang ke Indonesia dan bertemu pejabat PSSI. Naas, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sehingga Justin Hubner mulai ragu untuk melanjutkan proses naturalisasi menjadi WNI. Pada waktu yang sama, Hubner mendapatkan panggilan untuk membela timnas Belanda, sehingga dia semakin mantap untuk tidak melanjutkan naturalisasi. Hal itu dibenarkan oleh mantan Exco PSSI yang menangani masalah naturalisasi, Hassani Abdul Ghani. Padahal, federasi sudah lakukan segala cara untuk membujuk Hubner. Tiba-tiba Justin Hubner dipanggil sama timnas Belanda. Waktu dia diajak, sudah mulai ngeles dengan segala macam persoalan, jelas Hassani Abdul Ghani lagi. Bahkan, PSSI membujuk Justin Hubner dengan tawaran bermain di klub milik Erick Thohir, tapi pemain asal Belanda itu enggan menerima bujuk rayu Federasi Indonesia. Target kita waktu itu, gimana pun Hubner harus masuk. Kita tawarilah dia main di klub Pak Erick yang di Inggris, dan segala macam cara, akhirnya kita tetap gagal, imbuhnya. Cedera Jordi Amat bikin ia tak menarik bagi masa depan timnas Indonesia, Jai Idzes siap jadi solusi. Jordi Amat mengalami cedera dan usianya sudah menginjak 31 tahun, Jai Idzes menyatakan ambisi menjadi palang pintu timnas Indonesia. Jai Idzes baru berusia 23 tahun, berjarak satu dekade dari Jordi Amat yang batal membela timnas Indonesia akibat cedera. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam dua leg laga kualifikasi Piala Dunia 2026, 12 dan Oktober mendatang. Jordi seharusnya mengawal lini belakang Indonesia, bahkan menjadi playmaker paling dalam dengan umpan lambung presisinya. Namun, bek Johor Darul Takzim itu mengalami cedera bersama klub, sehingga harus undur diri dari tugas negara. Sebagai bek berusia 31 tahun, Jordi tinggal memiliki sedikit waktu berlaga di level tertinggi sepak bola. JDT maupun timnas Indonesia harus bersiap ia akan absen dalam lebih banyak pertandingan di masa depan. Saat ini pun, kaki Jordi tak memiliki masa recovery cukup cepat untuk memenuhi panggilan Shin Tae-yong. Kondisinya saat ini Jordi harus recovery dulu, ucap asisten pelatih Nova Arianto kepada Bolasport.com. Enggak bisa gabung ke timnas Indonesia, ujarnya mengkonfirmasi. Melihat Shin Tae-yong yang malas memanggil Ilija Spasojevic meskipun masih menjadi striker tertajam Liga 1 dalam usia 35 tahun, Jordi bisa bernasib serupa. Dalam posisi ini, fans Garuda beruntung memiliki bek naturalisasi berikutnya yang menawarkan karir lebih panjang. Bek naturalisasi tersebut yaitu Jai Idzes, pemain blasteran Belanda yang kini merumput untuk Venezia FC di Serie B Italia. Jai Idzes terlahir pada 2 Juni 2000, sehingga bisa dikatakan belum mencapai puncak karir. Musim ini, Idzes menyapu bersih seluruh menit main Venezia FC di Serie A maupun Coppa Italia. Ketimbang Jordi Amat, Idzes aman dikatakan lebih memiliki masa depan di timnas Indonesia. Berbeda dengan Jordi yang mengungkap dirinya memiliki darah Indonesia di akhir karir, Idzes menyatakan ikrar bagi Merah Putih sejak permulaan karirnya. Idzes bahkan menargetkan membela timnas Indonesia pada akhir tahun ini.
Indonesia sangat dekat di hati saya, karena sebenarnya saya berasal dari sana, ucap Itzes dikutip dari The Gelderlander. Target saya adalah mencapai Serie A bersama Venezia, dan bermain di laga internasional pertama saya, bersama Timnas Indonesia, tahun ini. Skenario Itzes tersebut berarti kemungkinan ia mengincar Piala Asia 2023 di Qatar sebagai momen debutnya. Jordi pun bisa bermain berdampingan dengan Itzes, sebelum menyerahkan estafet bek tengah kepada juniornya. Ketum PSSI Erick Thohir diprediksi bertemu Tom Haye dan Mees Hilgers di Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah bertolak ke Jerman untuk melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman, DFB. Namun, kepergian Erick Thohir ke benua biru itu diprediksi bukan hanya untuk agenda itu saja. Erick Thohir diprediksi juga akan bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan Mees Hilgers yang berada di Belanda. Prediksi ini disampaikan sejumlah pihak, salah satunya akun Twitter ft_Raidian. Sejumlah alasan melatar belakangi munculnya prediksi itu. Sangat yakin beliau tidak hanya ke Frankfurt. Jerman Belanda sangat dekat, ada beberapa kota yang bisa dikunjungi Pak Ketum untuk melihat pemain diaspora, tulis akun ft_Raidian di Twitter. Apalagi ada beberapa pemain yang kabarnya dibidik ST, Shin Tae-yong. 대회에 우리가 오늘 동티모르랑 경기를 하는데 우리 인도네시아에서 계시는 축구. Jangan tanya ST dan Jin sekarang ada di mana, lanjutnya. Bisa jadi Pak Ketum ke Friesland buka ketemu Haye, atau ke NSCD ketemu Hilgers, jelas akun Twitter itu. Sejumlah pemain keturunan Indonesia memang sudah berhasil dinaturalisasi saat ini. Mereka pun turut dipercaya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membela skuad Garuda di sejumlah ajang, termasuk pada FIFA Matchday, kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Patut kita nantikan pergerakan nyata PSSI. Dua pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan masuk radar Shin Tae-yong dipanggil Timnas Belanda U21. Kedua pemain yang dimaksud adalah Rian Flamingo dan Milon Manhoef. Nama Rian Flamingo tengah menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, media Korea Selatan, Best 11, beberapa waktu lalu mengabarkan Shin sedang memantau pemain pinjaman FC Utrecht tersebut. Flamingo sendiri diketahui memiliki darah keturunan Suriname Indonesia dan saat ini sedang memegang kewarganegaraan Belanda. Hal itu terlihat dari laman profil Instagramnya, di mana ada bendera Suriname serta Indonesia. Sementara itu, Milin Manhoef mencuat sebagai salah satu pemain keturunan di posisi lini serang, yang hendak dinaturalisasi. Pemain berusia 21 tahun itu belum lama ini mencetak gol dalam laga Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisie, untuk Vitesse Arnhem. Akan tetapi, kedua pemain itu masuk dalam daftar skuad Timnas Belanda U21. Flamingo dan Manhoef diproyeksikan tampil bersama Jong Oranje untuk laga kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Pelatih Michael Reiziger memanggil keduanya untuk mengikuti babak kualifikasi tersebut. Manhoef dan Flamingo diproyeksikan untuk skuad melawan Timnas Georgia U21 dan Timnas Gibraltar U21. Dua pemain keturunan yang dikabarkan masuk radar Shin Tae-yong dipanggil Timnas Belanda U21. Kendati dipanggil untuk Belanda U21, pintu untuk menaturalisasi Manhoef dan Flamingo belum sepenuhnya tertutup. Sebab, FIFA memiliki aturan hanya menghitung caps untuk tim nasional di level senior. Itu pun, pemain masih bisa berpindah negara dengan syarat yang ketat. Si pemain boleh berpindah negara jika bermain tidak lebih dari 3 pertandingan di level senior sebelum usia 21 tahun. Tentu saja, Manhoef dan Flamingo masih bisa dinaturalisasi serta mendapat izin untuk berpindah asosiasi dari FIFA. Sebab, keduanya belum bermain di level senior. Belakangan PSSI sedang gencar mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri untuk membela Timnas Indonesia. Hasilnya ada sejumlah pemain naturalisasi yang kini memperkuat skuad Garuda. Namun, ada seorang pemain yang bernama Sangat Jawa yang tidak masuk radar naturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia. Padahal pemain belakang Feyenoord ini punya nilai pasaran yang cukup tinggi.
Menurut data Transfermarkt, harga pasarnya tembus 43,45 miliar rupiah. Dia adalah Neraiso Kasanwirjo, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda yang punya darah Suriname dan bernama sangat Jawa. Saat ini Neraiso Kasanwirjo bermain di Liga Austria bersama Rapid Vienna dengan status pinjaman dari Feyenoord. Dikutip dari Denpasar, Suara.com, sebelum dipinjamkan, ia turut membantu Feyenoord meraih gelar juara pada musim lalu. Saat di Feyenoord, Neraiso Kasanwirjo mengenakan nomor 28 dan mencatat 7 penampilan. Di klub lamanya, Groningen FC, ia sempat menjadi andalan dengan 52 caps dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Disebutkan kalau nama Jawa yang disandangnya berasal dari Suriname, sebuah negara di Amerika Selatan yang kental kaitannya dengan Jawa. Dikutip dari BBC.com, selama periode 1890 hingga 1939, tidak kurang 33.000 orang Jawa didatangkan ke Suriname. Suriname bisa dibilang adalah tempat pembuangan orang-orang Jawa masa kolonial Belanda. Hal ini yang membuat nama Neraiso Kasanwirjo sangat kental berbau Jawa. Namun bagaimana peluang Neraiso Kasanwirjo untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia? Sayangnya peluangnya sangat kecil. Saat ini Neraiso Kasanwirjo memegang 2 kewarganegaraan, Belanda dan Suriname. Tak hanya itu, ia juga pernah bergabung ke timnas Belanda U21. Pemain keturunan Indonesia ini adalah Ian Maatsen yang diketahui punya darah Jawa Tulen. Bahkan pemain yang kini merumput di Chelsea FC dan memiliki nilai transfer pasaran hingga 208,58 miliar rupiah. Sejumlah nama pemain keturunan disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Proses penjajakan dilaporkan tengah dilakukan oleh PSSI. Oleh karena itu, opsi yang saat ini tengah ditempuh federasi ialah mendekati beberapa pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi warna baru di lini serang timnas Indonesia. Berikut Bola Times. Kom menyajikan deretan striker keturunan yang tengah digosipkan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, ada sosok bernama Ragnar Oratmangoen. Pemain keturunan Indonesia ini tengah merintis karir di Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya, pemain ini diboyong dari FC Groningen pada bursa transfer musim panas 2023. Ragnar memang dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain beroperasi sebagai winger, dia bisa juga bermain sebagai penyerang dan gelandang tengah. Sejauh ini, dia baru mencatatkan 3 laga di Liga Belanda 2023-2024. Selanjutnya, ada pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini tengah berkarier di kasta tertinggi Liga Armenia, yakni Ilyas Alhaf. Dia bermain untuk FC Noah. Jika merujuk statistik, Ilyas Alhaf memang lebih apik ketimbang 2 nama lain. Akan tetapi, dia hanya berkarier di Liga Armenia yang kualitasnya tak setinggi Liga Belanda. Ada nama penyerang asal klub Vitesse Arnhem bernama Miljan Manhoef. Dia merupakan pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kanan. Pada musim ini, Miljan Manhoef memang belum punya catatan gol maupun assist untuk Vitesse Arnhem dari 5 penampilannya di Liga Belanda musim 2023-2024. Persiapan menuju Piala Asia, radar naturalisasi dari pemain keturunan Indonesia jadi kian kencang. Banyak pecinta Indonesia yang penasaran tentang siapa skuad naturalisasi yang dipinang oleh PSSI. Belakangan isu soal naturalisasi kembali menguat. Banyak netizen yang menyinggung soal salah satu pemain grade A yang ternyata punya darah Jawa Tulen.